Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dan segala salawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guys, pada hari ini kita insya Allah akan membahas tentang pertanyaan seorang warga guys yang masuk ke media sosial kita. Pertanyaannya adalah, Pak, boleh enggak seseorang merubah namanya di saat akad nikah saja, tetapi dalam buku nikah nantinya tetap sesuai KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah. Nah, jadi begini guys, singkatnya adalah, jadi memang kita kadang-kadang di masyarakat guys berhadapan dengan peranata sosial. Di antaranya adanya kebiasaan ya masyarakat pergi ke orang tertentu untuk minta hitung-hitungkan guys, hitung-hitungkan aksara, keselarasan antara si laki-laki dan si perempuan. Nah jadi guys, kita ada kekhawatiran kalau merubah nama itu menjadi sebuah kebiasaan dari setiap orang. Nah makanya kita takut itu terjadi, maka selalu dihimbau untuk dipertahankan. Biasanya pegawai kantor urusan agama itu selalu menyarankan bahwa tidak usah diganti, yakini pakai yang ada saja, selama ini kamu anggap sangat bagus. Nah biasanya kita akan ikuti untuk dirubah kalau memang mereka mempunyai alasan yang kuat dan sangat minta tolong untuk dibantu dirubah namanya di saat akad nikah dengan alasan-alasan tertentu. Nah terutama ketika mereka mengajukan untuk alasan kebaikan nama tersebut guys. Cuman diwanti-wanti, jangan sampai perubahan ini menjadi keyakinan kemudian menjadi itu sesuatu yang dianggap bisa merubah takdir gara-gara nama tersebut. Tidak boleh, karena kalau itu dijadikan keyakinan maka itu bisa menjadi sebuah paradigma perdukunan guys. Itu dilarang dan itu merubah tatanan moralitas keagamaan kita, akidah kita guys. Nah tapi selama itu bertujuan untuk kebagusan, tahsinul asma, untuk merubah nama menuju kepada kebagusan, itu enggak ada masalah, karena itu juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Al Baihaqi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama ayahmu, maka perbaguslah atau perbaikilah nama-namamu. Nah jadi jika itu ditujukan untuk memperbagus nama atau mengkorelasikan, mensimetriskan antara suami dan istri, dan atau membuat sugesti yang baik, maka tak ada masalah. Itu bisa ditoleransi untuk dibantu dilaksanakan pernikahannya sesuai nama yang diinginkan. Nah lalu guys, yang berikutnya adalah, kalau tadi kaitan perlunya berhati-hati terhadap perubahan nama itu supaya tak salah niat. Nah agar secara akidah dan moralitas keagamaan kita benar guys. Nah lalu yang kedua, bagaimanakah hukumnya tentang pernikahan dengan merubah nama tersebut? Nah jadi begini guys, ini jeruk guys. Ini jeruk asli loh guys. Di sini ada tanaman lain guys. Ini anu guys, apa namanya, terong guys, terong pipit namanya orang nyebut ya. Nah ini guys. Nah kalau hukum guys, kalau hukumnya itu kita bisa melihat di dua kitab yang masyhur. Pertama adalah pada kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama kelahiran Palestina, tinggal di Suriah. Beliau ahli hadis. Nah yang kedua pada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah itu karangan Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin bin Umar Al-Masyhur. Nah pendapat beliau hampir sama
Jadi bahwa dalam akad nikah itu yang utama itu adalah isyarah, penunjukan terhadap seseorang itu. Jadi kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwa yang terpenting dalam akad nikah itu adalah penentuan orang. Jadi contoh kalau menikahkan, saya nikahkan si ini dan si ini, atau saya nikahkan engkau dengan si ini, maka itu sudah dianggap sah, guys. Jadi penyebutan binti atau putriku dan nama seorang perempuan tersebut atau nama calon pengantinnya itu sebagai penguat. Nah, jadi hakikatnya adalah penunjukan engkau atau ini begitu. Nah, itu jadi nama sebatas sebagai penguat, guys. Lalu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Mukarram Habib Abdurrahman menyebutkan bahwa enak, guys. Menyebutkan bahwa mengganti nama atau merubah nama itu tidak mempengaruhi sebuah keabsahan pernikahan. Karena yang dimaksudkan dalam sebuah pernikahan itu adalah orangnya yang dinikahkan. Jadi ain tubuhnya yang dinikahkan. Jadi seandainya pun nama itu berubah dan ternyata orangnya bukan itu, tapi yang kita nikahkan adalah itu dan ini, maka itu tetap dianggap sah. Nah, jadi situ menunjukkan bahwa tergantinya nama atau perubahan sebuah nama itu tidak mempengaruhi keabsahan dari sebuah pernikahan. Artinya selama orang yang ditunjukkan itu adalah itu yang dimaksudkan, maka pernikahannya tetap sah. Baik itu amdan atau disengaja atau tidak sengaja. Jadi hukumnya tetap sah. Nah, hanya saja itu sebaiknya harus disepakati oleh semua pihak, guys, supaya proses akad nikahnya itu baik dan lancar, tertib. Lalu apa? Jadi harus disepakati oleh perempuannya, disepakati oleh laki-lakinya, disepakati oleh walinya, disepakati oleh saksinya, dan disepakati oleh penghulunya, guys. Nah, supaya prosesnya lancar dan dipahami bersama, diketahui bersama. Nah, demikian dulu, guys, kesimpulannya bahwa menikah dengan mengganti nama di saat akad nikah, pertama harus perhatian bahwa niatnya harus benar, bahwa untuk memperbagus, mencocokkan nama dan untuk sugesti saja. Yang kedua, bahwa boleh dilakukan dan itu hukumnya sah. Demikian dulu, guys, pendapat yang dapat kami berikan bersesuaian dengan literatur yang kita pernah ketahui. Mudah-mudahan, guys, ini bisa memberikan pencerahan bagi kami dan penanya dan kita semuanya, guys. Dan bagi sahabat atau guys-gaisah yang kiranya punya kesempatan untuk mengoreksi, memperbaiki apa yang kami dapat sampaikan, mohon dibantu disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan kita bersama. Dan bagi guys serta gaisah yang masih belum subscribe channel kami Penghulu Cinta, mohon bantu subscribe dengan cara menekan apabila tulisan subscribe Anda masih berwarna merah di bawah video Anda, tekan agar dia menjadi hitam. Dan bagi yang sudah subscribe dan yang sudah hitam, tak usah tekan apapun karena Anda sudah subscribe. Dan mudah-mudahan itu menjadi amaliyah kebaikan bagi kita semuanya. Demikian dulu, guys, apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Mohon ampun maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon ridho atas segalanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan hidup penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.